Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaidan Rahadian. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ditugaskan sebagai editing dan moderator. Yang saya hormati Ibu Syifa Pramudita Fadila SST MKM selaku dosen mata kuliah Statistika Inferensial, dan yang kami hormati Ketua Kelas MN21D, dan yang kami banggakan teman-teman semua seperjuangan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi analisis regresi linear berganda yang berjudul Pengaruh Penetapan Harga Gas LPG 3 kg dan Pendapatan Terhadap Permintaan Gas LPG 3 kg di Toko Selamat, Kecamatan Purwasari pada bulan Maret sampai November 2021. Sebelumnya, pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Maka dari itu, izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti dari kelompok 1. Di sini saya bertugas untuk menghitung data di Excel dan SPSS. Halo guys, kenalin nama gue dan saya di Pramanto. Gue biasa disapa Egi. Gue dari kelompok 1 dan gue ditugaskan sebagai yang menghitung data pada Excel maupun SPSS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Putri Kasari. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ditugaskan sebagai pemateri pertama dan membuat PowerPoint. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Amalia Putri dari kelompok 1. Di sini saya bertugas sebagai pemateri kedua dan membuat PowerPoint. Oke, baik, terima kasih kepada anggota kelompok 1
Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Oktaviani Putri Kasari dan pemateri kedua akan dijelaskan oleh Reza Amalia Putri. Kepada Oktaviani Putri Kasari sebagai pemateri pertama, waktu dan tempat kami dipersilahkan. Baik, terima kasih Zaidan. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Putri Kasari sebagai pemateri pertama. Di sini kelompok kami mengambil judul Pengaruh Penetapan Harga Gas LPG 3 kg dan Pendapatan Terhadap Permintaan Gas LPG 3 kg di Toko Slamet, Kecamatan Purwasari pada bulan Maret sampai November 2021. Di sini ada tabel data. Yang pertama, variabel X1 yaitu harga gas LPG 3 kg. Variabel X2 yaitu pendapatan. Variabel Y yaitu permintaan. Selanjutnya ada rumus. Yang pertama, hubungan parsial meliputi pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X1 terhadap X2. Yang kedua, hubungan simultan meliputi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Selanjutnya ada hubungan simultan. Yang pertama, regresi. A sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Hasilnya yaitu A sama dengan min 1082. Selanjutnya B sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Hasilnya yaitu B sama dengan 824. C sama dengan N dikali sigma X1 X kuadrat dikurang sigma X1 dikali sigma X2. Hasilnya yaitu 1008. Yang D sama dengan N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Hasilnya yaitu min 886. Yang E sama dengan N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Hasilnya yaitu 1256. Yang F sama dengan EB dikurangi C kuadrat. Hasilnya yaitu 18880. Selanjutnya B1 sama dengan AB dikurangi CD dibagi F. Nilainya yaitu 0,081. B2 sama dengan DE dikurangi AC dibagi F. Nilainya yaitu min 1,174. Yang A yaitu sama dengan sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 dibagi nilai N. Hasilnya yaitu 12,737. Persamaannya, Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 X2. Y sama dengan 12,737 ditambah 0,081 X1 dikurang 1,174 X2. Yang kedua, koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi nilai N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Hasilnya R kuadrat sama dengan 0,944 atau 94,4%. Hasil dan kesimpulan, jadi dapat kita simpulkan bahwa harga minyak dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 94,4%, sedangkan sisanya 5,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Yang ketiga, koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan akar R kuadrat, yaitu R sama dengan 0,972. Jadi, jika hasilnya positif, maka X naik, Y naik. Jika hasilnya negatif, maka X naik, Y turun, dan sebaliknya. Dan korelasinya positif kuat. Hasil dan kesimpulannya, jadi korelasi antara harga minyak dan pendapatan terhadap permintaan merupakan korelasi positif kuat. Artinya, jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan minyak pun akan naik. Selanjutnya hubungan parsial. Yang pertama regresi. A sama dengan N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y. Hasilnya yaitu min 1082. B sama dengan N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 yang dikuadratkan. Hasilnya yaitu 824. C. N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2. Hasilnya yaitu 1008. D. N dikali sigma X2Y dikurang sigma X kuadrat dikurang sigma Y. Hasilnya yaitu min 886. Yang E sama dengan N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Hasilnya 1256. Yang F sama dengan EB dikurangi C kuadrat sama dengan 18880. Selanjutnya B1 sama dengan AB dikurangi CD dibagi F. Hasilnya 0,081. B2 sama dengan DE dikurangi AC dibagi F. Hasilnya yaitu min 1,174. Selanjutnya yang A, sigma Y dikurangi B2 sigma X1 dikurangi B2 sigma X1 dibagi N. Hasilnya yaitu 12,737. Persamaannya Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Hasilnya 12,737 ditambah 0,081 X1 dikurangi 1,174 X2. Selanjutnya koefisien korelasi. R YX1 sama dengan N sigma YX1 dikurangi sigma Y sigma X1 dibagi nilai N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan, yaitu Rx1 min Y sama dengan min 0,961. Yang kedua, Ryx2 sama dengan N sigma Yx kuadrat dikurangi sigma Y sigma X2 dibagi nilai N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan. Hasilnya Rx2 min Y sama dengan min 0,972. Selanjutnya koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan N dikali nilai N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma YX1 ditambah B2 dikali sigma YX2 dikurang sigma Y yang dikuadratkan dibagi nilai N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Hasilnya yaitu R2 sama dengan 0,944.
Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Reza Amalia Putri. Kepada Reza Amalia Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Oktaviani. Saya Reza Amalia Putri sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan, yaitu cek uji asumsi klasik. Setelah dilakukan perhitungan pada Microsoft Excel, maka langkah selanjutnya membuat data regresi linear berganda. Syaratnya yaitu cek uji asumsi klasik. Dari hasil output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai residualnya yaitu 0,200. Maka hasil dan kesimpulan, jadi setelah dilakukan uji asumsi klasik, diketahui bahwa nilai residualnya berdistribusi normal karena p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,200 lebih besar dari 0,05. Kemudian kita cek linearitas pada uji asumsi klasik. Pada hasil output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai linearitas signifikannya yaitu 0,320. Maka hasil dan kesimpulan, jadi hubungan antara variabel independen yaitu variabel X1 dan X2 dengan variabel dependen variabel Y itu memiliki hubungan yang linear karena p-value lebih besar dari 0,05 atau 0,320 lebih besar dari 0,05. Kemudian hubungan simultan, persamaannya kita lihat pada tabel koefisien A itu adalah konstanta yaitu 12,737. Kemudian B1-nya yaitu 0,081 dan B2-nya yaitu min 1,174. Maka hasil dan kesimpulannya, hasil dari persamaan sudah sesuai yaitu A 12,737. Sedangkan B1-nya 0,081 dan B2-nya yaitu min 1,174. Kemudian koefisien determinasi, kita lihat pada R-square-nya yaitu 0,944. Maka hasil dan kesimpulan, dari hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai R-square atau koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,944 atau bisa kita persenkan menjadi 94,4%. Kemudian koefisien korelasi. Kita lihat pada nilai R-nya dan hasilnya adalah 0,972 dan korelasinya adalah positif. Maka hasil dan kesimpulan dari hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai R atau koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,972. Maka hasilnya positif jika X naik, Y naik dan berkorelasi positif kuat. Kemudian hubungan parsial pengaruh X1 terhadap Y. Kita lihat pada tabel koefisien nilai B-nya yaitu negatif 0,861 dan koefisien korelasinya nilai R-nya yaitu 0,961. Tetapi nilai B-nya negatif, maka hasil dari koefisien korelasinya juga ikut negatif menjadi min 0,961. Maka hasil dan kesimpulan, dari hasil output SPSS di atas diketahui bahwa R atau koefisien korelasinya yaitu 0,961. Tetapi nilai B-nya negatif 0,861, maka hasil dari koefisien korelasinya yaitu min 0,961. Kemudian pengaruh X2 terhadap Y. Kita lihat pada tabel koefisien nilai B-nya yaitu min 0,878 dan koefisien korelasi nilai R-nya adalah 0,972. Tetapi nilai B-nya negatif, maka hasil dari koefisien korelasinya juga ikut negatif menjadi min 0,972. Maka hasil dan kesimpulan, dari hasil output SPSS di atas diketahui bahwa R atau koefisien korelasinya yaitu 0,972. Tetapi nilai B-nya
negatif 0,872. Maka hasil dari koefisien korelasinya yaitu min 0,972. Kemudian koefisien determinasi. Kita lihat pada R-square-nya hasilnya adalah 0,972. Maka hasil dan kesimpulan dari hasil output SPSS di atas diketahui bahwa nilai R-square atau koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,944 atau bisa kita persenkan menjadi 94,4%. Nah, regresi linear cukup sampai di sini saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam isi ataupun penyampaian materi dari kelompok 1. Kami semua dalam proses belajar dan kami harap apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhiri saya, Zaidan Rahadian berserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga serta patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa.